Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu tentang simbiosis. Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya, like dan komen supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Simbiosis. Kehidupan semua makhluk hidup dapat berlangsung karena adanya dukungan dari lingkungan sekitarnya. Hubungan tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Hubungan khas antar makhluk hidup seperti ini disebut simbiosis. Dalam suatu lingkungan ada berbagai macam hubungan antar makhluk hidup. Ada hubungan yang saling menguntungkan dan ada pula hubungan yang tidak saling menguntungkan. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kerbau mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang, sedangkan burung jalak mendapatkan makanan. Contoh mutualisme berikutnya yaitu antara bunga dan lebah. Seekor lebah yang sedang hinggap di atas bunga untuk menghisap madu. Pada waktu lebah hinggap di bunga, kaki-kaki lebah menyentuh serbuk sari bunga, sehingga kaki yang ditempeli serbuk sari tersebut akan menempel pada putik apabila lebah bergerak di sekitar bunga. Serbuk sari kemudian bertemu dengan putik, maka terjadilah penyerbukan. Setelah terjadi proses penyerbukan, maka terjadilah proses pembuahan. Begitupun antara kupu-kupu dengan bunga, memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Tentunya, dari ketiga contoh simbiosis mutualisme, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, sekarang coba cari sendiri ya contoh-contoh yang lainnya yang memiliki simbiosis mutualisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya, hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon, dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon inangnya. Contoh berikutnya yaitu ikan hiu dengan ikan remora. Pada saat ikan hiu memperoleh makanan, sisa-sisa makanan tersebut dimakan oleh ikan remora. Ikan remora mendapat keuntungan dari ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak dirugikan dengan keberadaan ikan remora. Nah, anak-anak, selain dua contoh tadi Ibu menyebutkan, coba cari sendiri ya contoh yang lainnya yang termasuk simbiosis komensalisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu hubungan antara pohon mangga dan benalu. Benalu dapat hidup subur karena menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya, sehingga pohon mangga lama-lama akan menjadi kurus dan lambat laun bisa mati. Contoh berikutnya yaitu
Hubungan antara tumbuhan inang dan putri malu. Pernahkah kalian melihat tanaman putri malu melilit pada tanaman pagar? Bagaimanakah keadaan induk tanaman tersebut? Apakah mereka dapat hidup tumbuh subur? Dapatkah kamu menjelaskannya? Demikian pembelajaran tentang simbiosis. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.